Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas pada soal pertama, yaitu jika buatlah suatu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya, kita menginputkan bilangan 1111 berarti ganjil. Nah, untuk membuat program tersebut, pertama-tama kita mengetik include string itu sebagai file header. Selanjutnya, kita mengetikkan using namespace std, lalu semikolon, dan in main. Untuk selanjutnya kita mengetikkan kurung kurawal buka ini sebagai pertanda awal program atau dimulainya program. Kemudian kita mendeklarasikan variabel. Nah, di sini saya menggunakan variabel x10. Ini artinya array x yang berisi 10 atau 11 kamar. Lalu n, i, array j10, dan k dengan tipe data integer. Mengapa tipe data integer? Karena di sini kita akan mengecek bilangan ganjil atau genap, atau otomatis kita menggunakan bilangan bulat. Karena tidak mungkin kita mengecek bilangan ganjil atau genap menggunakan bilangan berkoma, karena akan sangat banyak hasilnya. Setelah kita mendeklarasikan variabel, selanjutnya kita mengetikkan cout, masukkan banyaknya bilangan, lalu cin n. Nah, di sini masukkan banyaknya bilangan dan cin n berfungsi untuk menentukan berapa banyak sih bilangan yang akan kita cari. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan for. Misalnya kita memasukkan banyak bilangan, misal kita masukkan banyak bilangan 5 bilangan. Nah, kita membuat pernyataan for untuk i sama dengan 1, i sampai ke n atau i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke cout bilangan i. Nah, untuk pernyataan for di sini, pernyataan for ini akan mengecek apakah pernyataan kita benar atau tidak. Contoh, misalkan kita memasukkan n, banyaknya bilangan itu 5. Nah, pernyataan for di sini akan mengecek apakah nilai n tadi benar atau tidak. Nah, untuk i sendiri, karena i sama dengan 1 di awal, apakah i kurang dari sama dengan n, karena n tadi bernilai 5, berarti apakah 1 kurang dari 5? Jika benar, maka akan mencetak i. Lalu seterusnya, karena di sini i plus plus, maka bilangan menjadi nilai i sekarang menjadi 2. Berarti 2 apakah kurang dari n? Ya, apakah kurang dari n? N tadi bernilai 5. 2 apakah kurang dari 5? Ya, maka akan diteruskan ke sini dan sampai 3. 3 apakah kurang dari 5? Ya, maka program akan diulang terus-menerus. Selanjutnya, jika program nilai dari i ini melebihi dari nilai n atau 5, maka program tidak akan diulang. Jadinya program akan berhenti atau end. Selanjutnya, di sini cin nilai dari xi. Lalu kita mengetik tutup kurung kurawal tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernyataan for di sini. Untuk i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus.
N tadi di sini bernilai 5. Dicek lagi apakah benar. Nah, di sini if, pernyataan if. Jika XI dibagi 2 bersisa 0, maka Cout akan genap karena bilang genap jika dibagi 2 hasilnya adalah 0. Jika benar, maka Cout akan 0. Selanjutnya kurung kurawal buka. Nah, ini semikolon. Selanjutnya kurung kurawal tutup, habis itu Cout inline yang berarti pada akan berlanjut ke baris selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pernyataan for lagi. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus. Nah, selanjutnya ada pernyataan if. Nah, if di sini berfungsi untuk mengecek bilang ganjil atau genap. Nah, jika X, I dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 0, maka akan menghasilkan Cout bilangan ganjil. Maka XI bernilai ganjil. Dan kurung kurawal tutup. Nah, jika selesai melakukan statement-statement pada codingan ini, kita dapat merun build and run atau dengan memencet F9 pada keyboard untuk menjalankan program. Contoh, di sini saya akan merun program ini, menjalankan program ini. Nah, sini kita diminta memasukkan banyaknya bilangan N. Masukkan nilai N. Contoh, tadi kan kita menyatakan bahwa nilai N itu 5. Kita memasukkan banyaknya bilangan itu ada 5. Nah, dia minta bilangan ke 1. Bilangan ke 1 kita ambil contoh seperti tadi ya, misalkan 1, yang kedua 1, bilangan ketiga itu contoh misalnya 4. Bilangan keempatnya itu 6, bilangan kelimanya itu 3. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat 4 dan 6 merupakan bilangan genap. 1, 1 dan 3 merupakan bilangan ganjil. Karena 4 dan 6 jika dibagi 2 hasilnya akan menyisakan 0. Sedangkan 1, 1 dan 3 jika dibagi 2 maka akan menghasilkan sisa 1 atau tidak sama dengan 0. Selanjutnya, pada program berikutnya ialah program mencari KPK dan FPB dari 2 bilangan. Nah, di sini seperti program berikutnya sebelumnya, kita masukkan file header terlebih dahulu, yaitu include iostream using namespace std semicolon dan inline. Nah, pada sebelumnya sudah dijelaskan bahwa integer itu merupakan tipe bilangan bulat. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel A, B, I, KPK, Z, FPB, C, X, Y, dan Y. Nah, selanjutnya kita menyatakan bahwa nilai KPK itu sama dengan 0. Berarti variabel KPK di sini sudah bernilai 0. Selanjutnya kita ketik Cout, masukkan bilangan pertama dengan in nilai dari A. Nah, di sini A di sini untuk menentukan bilangan pertama yang akan dicari KPK-nya dan FPB-nya. Terus kita mengetikkan Cout, masukkan bilangan kedua dengan nilai B. Berarti nanti B di sini untuk mencari bilangan, untuk memasukkan bilangan kedua. Jangan lupa kita mengetikkan semikolon di akhir, karena jika tidak, program tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan for. Nah, for I sama dengan 1, I kurang dari B, I plus plus. Nah, di sini berarti untuk I sama dengan 1, I kurang dari B. Maka I plus plus. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan berikutnya.
Kita lanjutkan dengan kurung kurawal buka, lalu nah karena KPK tadi bernilai 0, di sini KPK kita variabel KPK kita ubah lagi, kita deklarasi nilainya kita inisiasi menjadi KPK sama dengan nilai KPK ditambah A, lalu semikolon. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan if. If KPK modulo B maka 0. Selanjutnya kurung kurawal buka, Cout KPK dari A dan B adalah nilai KPK itu sendiri. Lalu kita ada break di sini untuk menyelesaikan program yang di atas. Nah, lalu kita mulai dari program baru lagi, pernyataan baru, yaitu if jika A lebih dari B, untuk X sama dengan A, Y sama dengan B, else kurung kurawal buka X sama dengan B, semikolon, Y sama dengan A, semikolon, kurung kurawal tutup, C sama dengan X modulo Y, semikolon, while C tidak sama dengan 0. Lalu kita kurung kurawal buka lagi, X sama dengan Y, Y sama dengan C, semikolon, C dengan C bernilai X modulo Y. Maka akan mengeluarkan output FPB dari A dan B adalah Y. Berarti Y di sini adalah nilai dari FPB dari A dan B. Nah, jika selesai, program dapat di-run. Seperti tadi, memencet build and run pada menu, atau memencet F9 pada keyboard. Kita coba jalankan programnya. Nah, yang tadi sudah saya bilang, tadi bilangan pertama itu A, berarti kita di sini diminta memasukkan bilangan pertama. Kita ambil contoh, bilangan pertama itu 18. Nah, kita diminta masukkan bilangan kedua, itu misalnya 24. Nah, keluar KPK dari A dan B, maksudnya di sini adalah KPK dari 18 dan KPK dari 24 adalah 72. Dan FPB dari A dan B maksudnya adalah FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Kita ke nomor berikutnya. Di sini kita diminta buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10. Ya, jika kita input bilangan itu lebih dari 3, maka dia akan muncul pada layar. Contoh, kita input 6 bilangan. Nah, contoh kita input bilangan 1, 2, 2, 3, 5, dan 4. Nah, di sini karena tidak ada yang lebih dari 3, maka output akan tidak ada. Nah, untuk membuat program seperti itu, pertama-tama kita seperti tadi, membuat file header terlebih dahulu, yaitu include iostream dan include string. Nah, string di sini berarti file header ya. Lalu using namespace std semikolon dan in main. Lalu kurung kurawal buka yang menandakan awal dari program. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel. Di sini kita memakai variabel n dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya kita mengetikkan cout. Cout masukkan panjang nilai. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai dari n atau panjang dari bilangan atau banyaknya bilangan. Lalu integer, di sini kita memakai variabel yang lain, r, n, atau variabel array yang berisi bilangan ke n.
Lalu kita masuk ke pernyataan for integer i sama dengan 0, berarti i di sini diawali dengan 0. I kurang dari n, i plus plus atau i bertambah nilai 1. Nah, si out masukkan nilai ke i. Masukkan nilai ke i. Karena di sini i bernilai 0, dicek i. Bisa contoh kita ambil nilai n tadi, contoh karena lebih dari 3, kita ambil contoh n-nya 4. 5 lah, kita ambil contoh n-nya 5. Nah, karena n sama dengan 5, dicek i untuk i sama dengan 0, apakah nilai i plus 1 berarti 0 ditambah 1. Nah, apakah 0 lebih besar dari 5? Ya, maka si out akan masukkan bilangan ke i plus 1. I plus 1 berarti 0 ditambah 1. Nanti masukkan bilangan ke 1. Dengan siin nilai dari array ke i. Berarti masukkan bilangan ke 1. Dan selanjutnya karena di sini i plus plus, maka kita program akan bertambah. Untuk i sama dengan tadi i udah sama dengan 0. Sekarang i sama dengan 1. Nah, berarti kita dicek sama pernyataan ini, perulangan ini. Apakah 1 kurang dari 5 karena tadi n-nya bernilai 5? Ya, karena jika benar, maka kita diminta masukkan nilai ke i. Karena i tadi sudah bernilai 1, jika i plus 1 maka menjadi 2. Maka masukkan bilangan ke 1 tambah 1 berarti 2. Kita diminta masukkan bilangan ke 2 dengan siin nilai array ke i. Kemudian naik lagi satu bilangan. Tadi sudah i sama dengan 1, sekarang i sama dengan 2. Dicek kembali. Apakah 2 lebih besar dari 5? Ya. Jika lebih besar, jika benar, akan muncul masukkan nilai ke i. Masukkan nilai ke i plus 1. Berarti i tadi bernilai 2. Nah, karena i bernilai 2, i plus 1 berarti 3. Berarti kita diminta masukkan nilai ke 3. Begitu seterusnya sampai nilai i tidak memenuhi. Contoh, misalkan sudah mencapai i 5, n i-nya 5. Jika i sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Karena di sini kita tidak memakai kurang dari sama dengan. Nah, jika i sama dengan i-nya sudah sama dengan 5, berarti salah dong. Salah. Karena jika salah, di sini program akan selesai. Nah, jika program selesai, kita masuk ke for selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita mengetik for integer seperti tadi, i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan nested for atau for dalam for. Untuk for dalam for sendiri kita yang dikerjakan yang dalam terlebih dahulu, baru yang keluar. Selanjutnya ada for integer j sama dengan n min 1, j lebih dari sama dengan 0, j min min. J min min di sini berarti bilangan akan berkurang 1. Lalu ada pernyataan if rj kurang dari rj min 1, lalu tutup kurung kurawal buka. Nah, kita lalu mendeklarasikan variabel lagi, yaitu variabel temp dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, kita nyatakan bahwa nilai dari temp ini adalah rj, sedangkan nilai rj sama dengan rj min 1, sedangkan rj min 1 sama dengan temp. Berarti nilai dari rj min 1 sama dengan temp. Selanjutnya kita tutup kurung atau kurung kurawal tutup untuk
menutup program. Lalu kita nyatakan variabel lagi di sini. Ada total array total n semikolon, lalu ada integer c sampai dengan 0. Berarti c di sini bernilai 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, total i sama dengan 0. For integer j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Lalu kurung kurowal buka. If array ri sama dengan berarti menyatakan bahwa ri itu adalah rj. Lalu total i lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan i. Selanjutnya tutup kurung. Nah, kita selanjutnya mendeklarasikan variabel mod. Nah, mod kita nyatakan dengan 0. Mod sama dengan 0. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, kurung kurowal buka. If total i sama dengan total i plus 1. Dan total i lebih dari 3. Selanjutnya mod sama dengan array. Tutup kurung kurowal tutup. For i seperti tadi. Nah, cout total i and line. If mod lebih dari 0. Nah, kita masuk ke pernyataan jika mod lebih dari 0. Maka yang akan muncul adalah muncul lebih dari 3 kali. Jika tidak, maka jika tidak muncul lebih dari 3 kali, tidak ada bilangannya muncul lebih dari 3 kali, maka cout tidak ada. Lalu tutup kurung kurowal tutup, cout and line, dan kurung kurowal tutup. Nah, sudah kan? Sudah melakukan statement-statement ini. Selanjutnya program coba kita run. Apakah benar atau tidak? Nah, kita diminta masukkan panjang nilai, banyak nilai. Contoh, kita masukkan banyak nilai itu 5. Nah, kita diminta masukkan nilai ke pertama. Contoh 2. Selanjutnya 1, nilai kedua 1, di nilai ketiganya 2 lagi, nilai keempatnya 2, nilai kelima 2. Nah, di sini terlihat bahwa 2 muncul lebih dari 3 kali. Karena di sini 2 kita masukkan sebanyak 4 kali. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.